haram hukumnya atau bahasanya bahkan bid'ah nih, mengembalikan orang Yahudi ke tanah Palestina dengan upaya manusiawi. Ini dipaksakan. Ini apa namanya, bid'ah, ini dosa besar gitu. Dalam literatur otentik mereka seperti itu. Berarti dari asalnya juga orang Yahudi sendiri sebenarnya di posisi yang bisa dikatakan serba salah, Ustaz ya. Serba salah. Termarginalkan di Eropa. Termarginalkan di Eropa gitu kan. Sehingga lah udah kita pindahin aja. Berarti kan harusnya bikinnya di Eropa kalau masalah di sana. Itu dia yang jadi masalah. Ngapain dia bikin di Palestina gitu, Nah, Ustaz? itu dia. Atau kalau lebih tegas lagi mah kita seharusnya menggunakan istilah entitas penjajah kan gitu kan. Ini negara penjajah lah katakan gitu. Bukan negara penjajah, dia pada dasarnya nggak punya negara kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman, sahabat Asil, alhamdulillah kita jumpa lagi di serial tentang Palestina. Masih juga bersama dengan Ustadz Bambang Ridho. Kali ini obrolan kita seputar, kalau kemarin di awal tuh tentang Zionis, cikal bakalnya berdiri ya. Kemudian sekarang tentang, coba kita melihat atau memahami Zionis ini sebenarnya apa dan bagaimana gitu. Karena masih ada yang bias gitu. Di tengah kita ada yang bias antara Yahudi tentang Zionis, apakah setiap Yahudi itu Zionis, apa semua Yahudi Zionis itu Yahudi dan lain sebagainya. Langsung aja kita tanyakan ke Ustadz Bambang Ridho. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, ada yang harus sih difiksasi nih pengetahuan kita tentang Zionisme, tentang Yahudi gitu ya. Karena ini berkaitan dengan usaha kita kan Ya. untuk ya berkontribusi dengan segala caranya nih ya dalam isu Palestina ini. Ini kan isu yang sering kita bilang atau mungkin banyak orang yang bilang saat ini bukan isu agama dalam arti cuman urusan orang muslim aja nih. Ini udah jadi isu kemanusiaan gitu kan. Makanya kita harus kuat juga pijakan kita memahami masalah ini gitu. Biar kemudian langkah-langkah strategis yang bisa kita buat itu bener-bener apa ya, akarnya kuat. Kalau akarnya udah kuat itu nggak gampang goyah. Dan kemudian kedepannya kita bisa wah ini kayaknya kita harus lebih apa gitu kan. Jadi bisa bikin sebuah gerakan atau aktivitas proyek-proyek yang lebih apa namanya, lebih progresif, lebih lebih bisa menjawab tantangan-tantangan tentang isu Palestina ini gitu. Nah, ini satu hal yang menarik yang akan kita awali di sini, banyak kita akan berbicara tentang masalah istilah-istilah nih, Sat. Ini istilah-istilah yang digunakan sebenarnya bukan cuma sekedar sebuah istilah gitu. Istilah tuh biasanya memang bukan biasanya, pada dasarnya berangkat dari sebuah keyakinan, ada definisi yang membatasi gitu kan, yang Yang ingin dituju lah. yang ingin dituju gitu kan. Contohnya kayak Zionism gitu. Zionism itu, kata Zion itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada literatur Yahudi gitu ya, agama Yahudi gitu ya. Itu sebenarnya istilah baik lah gitu. Istilah baik itu. Istilah baik pada dasarnya istilah baik. Berarti maksudnya gini, Israel ketika dibuat atau gerakan Zionism ketika dibuat, kan dia tantangannya ada dua ya, tantangan internal dan eksternal. Iya. Internal dulu nih, internal dalam arti bagaimana mereka bisa meyakinkan kepada orang Yahudi untuk menerima proyek ini, Proyek Zionisme. proyek Zionism gitu kan. Di waktu yang bersamaan mereka harus memikirkan juga gimana proyek Mengajak Zionism orang. ini bisa diterima oleh orang luar Yahudi kan gitu kan. Nah, Zionism sendiri kenapa menggunakan kata Zion gerakannya? Ini tujuannya untuk merangkul Bangsa Yahudi. orang Yahudi itu sendiri untuk menerima proyek tersebut kan gitu. Sehingga digunakan kata Zion itu yang pada dasarnya kalau dilihat di literatur agama Yahudi gitu ya, Baik. itu sebenarnya baik gitu. Apa artinya kalau secara ini? Di literatur agama Yahudi itu Zion itu bisa dimaknai sebagai kota Al-Quds bahkan,
Oh, Ini kan kota suci iya, tiga agama gitu ya. betul. Islam mengagungkan, Kristen Mhm. mengagungkan, Yahudi pun mengagungkan gitu kan. Atau Zion ini gitu ya eh, merupakan istilah bagi gagasan sentral dalam sistem kepercayaan Yahudi gitu. Hmm. Kemudian Zion dimaknai juga dalam apa namanya, dalam agama Yahudi, dalam literatur Yahudi itu bukan hanya eee, Al-Quds saja, bahkan untuk seluruh tanah suci yang ada di Palestina itu juga Zion gitu. Itu istilahnya Zion gitu kan. Tapi yang menjadi masalah, nah faktanya sekarang proyek Zionism Mhm. itu apa? Ya ada hubungannya gak sama yang dia berangkat dari situ Nah sampai gitu hari kan, ini? apa dia cuman minjem istilah, Ah, iya, ya kan? tapi hakikatnya beda. Hakikatnya beda, hanya sekedar untuk jadi tameng aja gitu, Hmm. jadi topeng aja Kita gitu. sebenarnya mau membongkar topengnya Zionis nih. Nah, kalau kita bongkar topengnya, Kelihatan siapa nah aslinya. ternyata ya bisa dilihat sih Tapi apa yang sebenarnya terjadi. berarti ada hubungannya gak Seth? Zionisme dengan Yahudi itu ada gak hubungannya? Di satu sisi ada, Prostitusi ada. di satu sisi Berarti ada, nggak secara otomatis tuh. nggak secara otomatis. Dalam arti memang ini dibuat gitu ya. Ada kepentingan Barat, ada Hmm. kepentingan Barat. Nanti dalam mungkin dalam sesi-sesi selanjutnya kita akan jelaskan lebih lanjut lagi, lebih dalam. Tapi intinya Hmm. memang ada kepentingan Barat di sini. Kepentingan Barat itu bukan hanya kan kalau kita berbicara Barat berarti bukan cuma orang Yahudi gitu kan. Barat secara umum mereka ingin ini banyak nih, banyak variabelnya nih. Hmm. Salah satunya adalah mereka ini melihat Eropa ya, melihat bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang orang pinggiran gitu. Dia itu nggak punya andil dalam peradaban Eropa. Dia dianggap atau dipandang sebagai sampah masyarakat. Gitu ya. Iya, ini konteksnya memang agak rumit dalam arti gini, pada saat itu kurang lebih di abad 17, 18 gitu. Eropa kan mengalami kemajuan yang sangat pesat waktu itu. Hmm. Dalam sisi terutama dalam sisi apa namanya? Science. Perdagangan, Apa dengan? dalam sisi kebutuhan gaya hidup dan seterusnya gitu ya. Nah, orang Yahudi ini tidak pada umumnya Hmm. banyak komunitas Yahudi yang tidak bisa mengikuti perkembangan ini gitu ya. Akhirnya Sehingga kemudian termarginalkan termarginalkan dan akhirnya dan pada dasarnya orang Eropa itu rasis dari dulu. dari dulu dan mereka termasuk rasis terhadap Yahudi, Oh, apa bahasnya anti-Semit ya? antisemit. Hmm. Nah, kenapa rasis gitu kan? Iya, Ya iya. ini bisa mudah dipahami lah. Pada dasarnya orang Eropa kan orang Kristen, ya Iya. kan? Agamanya Mau yang beragama. mau Protestan maupun yang Katolik itu Hmm. pada dasarnya membenci Yahudi. Ya kita tahu lah sejarah itu ya. Nah, gitu kan. Karena mereka menganggap Berarti kalau ada yang masih dukung, nah itu dia. Itu yang kemudian di-create gitu kan, dibuat agar eh, kemudian orang tuh bisa menerima Yahudi, menerima Zionism itu gitu. berarti sebenarnya dia bukan gerakan religius juga ya, Seth ya? Bukan. Lebih tepatnya apa kalau bisa dibahasakan, Seth? Mungkin bisa kita bahasakan gerakan Sekuler atau apa? iya, secara kalau kita versuskan ini Heeh, agama atau sekuler, itu heeh. sekuler. Oke. Sekuler karena dia memisahkan ajaran agama Dengan atau dengan apa namanya dengan kehidupan dalam arti bahkan dia mempertentangkan gitu kan. Mempertentangkan ajaran agama mereka. Kayaknya nggak ada deh ajaran agama yang nyuruh penganutnya untuk membunuh anak kecil tanpa eh, salah gitu kan. sebenarnya agamanya buat tamengnya doang tuh. Buat tameng doang. Bahkan Oke, ada iya iya. sensus data bahwa Eh, penduduk Israel yang ada hari ini gitu ya, sekian juta, itu mayoritasnya itu sekuler. hmm, Artinya yang ibarat kata apa ya, yang menerapkan atau berkomitmen untuk menerapkan ajaran Yahudi cuman sekian persen, oke. cuman sekian persen. Kan ini Selebihnya sekuler semua. sekuler, Seth. Ini kan selalu berkaitan dengan ini masuk dalam tema kegagalan Israel menentukan bahwa negaranya dia ini negara apa? Negara agamis atau negara sekuler atau Hmm. negara apa gitu. Mereka kesusahan untuk mendefinisikan negaranya. Mendefinisikan itu. Kalau mau dikatakan kan selama ini pakai tameng agama gitu. Hmm. Terus kalau mau dibilang ini negara agamis nih. Lo datanya sekian banyak mayoritas Iya.
ininya sekuler gitu. Tapi kalau dibilang sekuler selalu pakai tameng agama. Lah gimana ini? Ini nggak matching lah gitu. Berarti kan kalau tadi di Eropa antum sebut ya, dia lahir sebenarnya karena mereka juga termarginalkan, Mm-mm, tapi cuma mereka bawa-bawa Yahudi supaya orang lain mau menerima tuh ya. mm-mm, mm-mm, Tapi kalau bisa dibahasakan ini sebenarnya Zionisme itu, Ustaz, mm-mm, dia itu berangkat dari gerakan agama mm-mm, sebagaimana klaim mereka atau gerakan kepentingan sebagian orang mm. kemudian bawa-bawa agama. Lebih tepatnya mana, Ustaz? Kayak gitu. Jadi Zionism ini agak rigid juga ya memahami kelahirannya, dalam arti di satu sisi Hmm, Barat itu kan di akhir-akhir masa Turki Utsmani hmm. dia punya Ottoman, Ottoman. kekhawatiran Ottoman, Hmm, dia punya kekhawatiran jangan sampai nih kekuatan Islam ini muncul lagi. hmm, Kan hmm, kekuatan Islam itu kan bergantian ya. hmm. Artinya setelah Bani Abbas ya, Bani yang Bani Andalus. Andalus, Bani Umayyah kan Hmm, kemudian pindah ke Bani Abbasiyah, nanti kemana kemana sampai akhirnya kan Turki Semani Utsmani gitu kan, Ottoman gitu kan. Ya mereka udah mempelajari itu, wah jangan sampai nih bangkit lagi. ada Islam yang bangkit lagi gitu kan. Hmm, Mau dimanapun itu, mungkin di Indonesia pun mereka sudah mewanti-wanti dan seterusnya. Sehingga cara mereka adalah ini harus kita buat nih, ada sebuah entitas di hmm. tengah wilayah Islam Islam gitu ya, untuk selalu bikin ribut. bikin ribut, jagain kepentingan Barat lah gitu kan, Oh iya, iya. Memecah fokus bisa jadi. memecah fokus gitu kan. Hmm. Nah, orangnya siapa yang cocok gitu kan? Mereka di waktu Oke, yang bersamaan ada masalah yang tadi aneh bilang, termarginalkan di Eropa. termarginalkan di Eropa gitu kan. Sehingga lah udah kita pindahin aja. Berarti kan harusnya bikinnya di Eropa kalau masalah di sana. Itu dia yang jadi masalah. Ngapain dia bikin di Palestina gitu, Nah, Sat? itu dia. Kan Hmm. apalagi kalau kemudian ada isu bahwasanya selama ini yang eh, kayak Jerman gitu ya, Hmm. Nazi gitu kan. Mereka apa namanya pernah melakukan genosida, termasuk korbannya adalah orang-orang Yahudi. Hmm. Walaupun yang selalu dibesarkan Yahudi. Padahal nggak dia doang. Ada apa itu namanya? Peristiwa apa namanya? Holocaust apa sana? Holocaust gitu Iya, kan. Padahal secara data yang paling banyak justru masyarakat Polandia, bukan bangsa Yahudi. bukan bangsa Yahudi, tapi yang dibesar-besarkan Oh iya, Yahudi. kayak Itu korban terbanyaknya. nah, Hmm. itu framing itu sebenarnya itu Oh untuk gitu. mendukung proyek ini Kenapa kita nggak bangun di Eropa? Karena kita juga jadi korban di sana. Pindahlah cari tempat yang lebih yang lebih aman, damai strategis gitu ya. kan. Nah, di waktu yang bersamaan ada mindset orang-orang barat, orang Hmm. Eropa di zaman itu di abad 17, 18, 19 bahwa selain Eropa terutama di Palestina Hmm. itu nggak usah dianggap ada manusianya. Oh Itu gitu. tanah kosong. Bangsa tanpa tanah gitu ya istilahnya. Bangsa tanpa tanah dan tanah tanpa bangsa gitu kan. Jadi Oh iya seakan-akan iya, Palestina dianggap nggak ada bangsanya. orangnya, Heeh, nggak ada orang. masyarakatnya, bangsanya. Di saat yang bersamaan bangsa Yahudi dianggap tidak punya Tanah. tanah. Tapi di literatur mereka bangsa Yahudi itu kan Heeh, dulu sejarahnya ada di sana. ada dari sana kan gitu. Oh dikait-kaitin deh tuh. Nah, dikait-kaitin ya udah kita taruh di situ aja kan gitu kan. Nah, sehingga jadilah itu proyek Zionism. Sebenarnya itu kalau bisa dikatakan ya Sat, ya, itu kan rasa-rasanya kepanjangan dari imperialisme Barat, bisa kan? Itu dia Gitu gak sih? Gak bisa dibilang gitu gak sih? peneliti Judaism, Hmm, Yahudi dan Zionism yaitu Profesor Abdul Wahab Al-Masiri hmm. itu selalu menekankan itu. Proyek Zionism Penjajahan ya kan? yang ya sama dengan penjajahan dan kolonialisme Ya, itu sebenarnya sama dengan proyek-proyek kolonial di dunia. sebelum Perang Iya. Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia ke-1 gitu kan. Hmm. Yang mana yang terakhir adalah di Afrika Selatan tuh. Oke. Kan di Afrika Selatan tuh terakhir tuh setidaknya tuh. Heeh. Masih ada kemudian sampai ada apa namanya? Ada gerakan perlawanan orang berkulit hitam dan seterusnya gitu kan. Sama aja itu. Bahkan sama dengan gerakan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa ke Amerika.
Kala itu ya. Kala itu kan Hmm. Amerika pada dasarnya penghuni asalnya adalah Orang Indian Eropa, kan, iya. orang Indian, Orang aslinya ya orang. aslinya orang Indian kan. Itu Yang terjadi kulitnya genosida itu, kulitnya kan kayak kita lah, kayak kita. nggak jauh. Hitam merah gitulah Hmm. bahasanya gitu kan. Asli orang Indian, mereka kan genosida, Hmm. dimarginalkan, bukan dimarginalkan, dibunuh gitu kan. Berarti emang Eropa nih satu sebab. Nah, itu dia. Ini sangat berkaitan banget Sat. Eh, Kalau di dalam kajiannya Profesor Abdul Wahab Masir itu beliau sampai mengatakan ini ada unsur masalah filsafat kemanusiaan dan filsafat kehidupan ini yang bermasalah dari Barat hmm. atau Eropa gitu. Iya. Mereka memandang manusia itu seperti apa, manusia selain Eropa itu seperti apa, dan seterusnya. Rasis sekali berarti. Rasis sekali. Sehingga mereka demi melanggengkan ya Mm-mm, eksistensinya di atas muka bumi ini, mereka berbagai macam cara mereka buat tuh, di antaranya mm, Zionisme. itu dia. Untuk Baik. meraup keuntungan dunia hanya untuk mereka. Berarti dari awal memang Zionis itu atau gerakan Zionisme itu diada-ada untuk sebuah kepentingan Barat bisa dikatakan Sebuah gitu. kepentingan Barat. Itu jelas sekali itu. Tapi kenapa yang dipilih Palestina ya, Seth, ya? Nah, itu Kalau dia. alasan itu mungkin apa gitu? Karena memang Tadi mungkin selain Palestina dianggap tanah kosong gitu. mm-mm, Selain mm. itu deh, apa tuh Seth, kira-kira? Palestina sangat strategis Untuk dunia Islam. untuk dunia Islam dan untuk dunia pada umumnya. Oh gitu, Seth. Dia dianggap sebagai jantung dunia. Posisinya berada di jantung dunia gitu. Oh, secara geografis juga. Secara geografis gitu. Misalnya Palestina itu kan ada di sini ada Jazirah Arab di agak-agak ke Betul. bawahnya gitu Mhm, kan. Kemudian agak ke mana namanya ke timurnya ada Persia, ada Irak, ada Persia mhm. gitu kan. Kemudian dia juga menghubungkan ada Afrika Oh gitu kan. iya, iya. Kemudian ada daratan Turki Utsmani gitu kan. Dia itu ada di tempat yang memang Titik tengah lah ya. strategis tengah gitu kan. Selalu menjadi perlintasan gitu loh. Iya sih. Sehingga kemudian kayaknya di sini cocok nih. Ya apalagi dia punya nilai sejarah yang memang terkait dengan Yahudi. Yahudi itu sendiri gitu kan. Jadi gampang dimaininnya. Disangkut-sangkutin lah ya. Disangkut-sangkutinnya gampang. Kalau dipindah ke Indonesia susah kan? Iya Ke kan? kemana dong kalau di Nah, Indonesia? itu dia. Apa nih ini disangkutinnya apa gitu kan. Susah itu apa dia aslinya orang Jawa sebenarnya. Ya kan aneh gitu kan, Iya sulit ya. untuk dipahami gitu kan. Termasuk mungkin terlalu jauh kalau ke Indonesia Sat, secara jarak gitu ya. Secara geografis juga rasa-rasanya menurut Mhm, aneh mhm. kurang strategis kali ya. Betul. Dan mungkin secara apa namanya, secara iklim masih cocok itu Palestina Masih ada bagi saljunya, bagi orang-orang Eropa gitu kan. dingin ya. Bagi orang Yahudi kan pada asalnya di Eropa kan masih masih Ini cocok kalau kan. dia ke Bekasi juga gerah. Itu dia kagak betah. Iya, Baru iya. nyampe udah malaria semuanya kayaknya itu. Karena nggak cocok lah dari Nggak secara cocok, geografis. nggak Dan cocok. tadi pemilihan kenapa Palestina pun ternyata Palestina itu sangat strategis ya. Mhm. Selain mereka menganggap memang ini tanah kosong aja udah Iya, kita masukin aja. iya. Berarti mau ada manusia mau kagak ya kita tempakin, mungkin perlakuannya sampai kayak hari ini Iya, Sat ya. betul betul. Orang Kan nggak ada orang kosong aja ditembakin. pernyataan pejabat-pejabat Israel yang ada dalam 2 tahun terakhir kan menunjukkan itu kan. Iya, iya. Tidak lebih manusia yang ada di Gaza itu seperti hewan atau apa. Ngeri itu. Persis sekali berarti mereka itu ya. Dari Iya. dari awalnya berarti memang nggak melihat yang ada di situ sebagai sebuah manusia, seorang manusia dan Mhm, mhm, kumpulan manusia yang mhm, hidup mhm. gitu ya. Iya. Apalagi tentang apa ya? Tadi kan kalau sebenarnya bisa dikatakan ya makna Zion yang dari makna yang baik itu Mhm. mengalami penyelewengan atau apa istilahnya? Iya, distorsi. Distorsi makna dari Mhm. makna Iya. sesungguhnya. Sebenarnya yang awal ngucapin Zionisme itu siapa, Ustaz? Nah, ini kalau selama ini mungkin kita taunya adalah Theodor Herzl, Heeh, iya, iya, paling masyhur paling dialah. masyhur gitu, paling Mmm, populer dia gitu. Sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh lagi mhm, dan mungkin kita akan bahas lebih dalam di episode berikutnya nih ya. Kita spill aja di sini nih gitu ya. mhm. Itu ternyata kan kalau Theodor Herzl emang dia orang Yahudi kan. Ya, Justru aslinya Yahudi, justru Zionism pemikirannya kan nggak langsung jadi gerakan kan, betul. dari pemikiran dulu gitu kan. Justru Zionism lahir pertama kali dari masyarakat Kristen. Waduh, Dari orang Kristen. Itu fakta yang harus bisa kita terima dan itulah faktanya. selama ini mereka membenci Yahudi padahal. Bisa dibilang begitu.
ya kan? Iya, makanya dia pengen bersih-bersih Eropa dari Yahudi kan. Dianggap hari ini orang sebagian tadi makanya di mukadimah saya bilang jadi bias nih, Jadi dianggap bias. Zionisme itu adalah Yahudi Nah, auto gitu. auto enggak. Padahal juga beberapa yang kita sering lihat video-video orang Yahudi sendiri menentang Zionisme. Ada. Salah satunya contohnya adalah komunitas Yahudi Naturikarta ya, Oh, yang base saya lupa di London atau di New York. Kalau nggak salah dia adalah Yahudi Ortodoks. Dia sangat menentang sekali hmm, proyek Zionism heeh, karena dalam ajaran otentik, bukan ajaran otentik juga mungkin dalam arti ajaran yang ada sebelum proyek turun temurun Zionisme lah. yang turun-temurun katakan gitu ya, Hmm, haram hukumnya atau bahasanya bahkan bid'ah nih, mengembalikan orang heeh, Yahudi ke tanah Palestina dengan upaya manusiawi. Artinya diusahakan gitu. Yang seharusnya bagaimana? Iya, dia akan kembali tapi dengan ya sudah mengalir saja. Ibarat takdir kata Allah aja deh. takdir Tuhan aja udah gitu. Iya, Takdir iya. Tuhan aja tiba-tiba nanti dia sudah sampai waktunya mereka Heeh. akan kembali di Palestina lagi kan gitu. Kalau ini Ih, dipaksakan. ini dipaksakan. Ini apa namanya bid'ah ini, dosa besar gitu. Dalam literatur otentik mereka seperti itu. Berarti dari asalnya juga orang Yahudi sendiri sebenarnya di posisi yang bisa dikatakan serba salah, Seth, ya. Serba salah dan Serba salah tuh kita didompleng doang iya, gitu ya. dan pada dasarnya kan pada awalnya memang banyak penolakan, Sat. Orang Hmm. Yahudi sendiri pada awalnya menolak gagasan Zionism ini. Hmm. Pada menolak. Tapi kan kemudian apa namanya dicitrakan, Iya. diusahakan gitu kan. Bahkan termasuk dalam istilah bangsa Yahudi itu kan kontroversi itu. Hmm. Karena dari abad 5 Masehi sampai abad 19 Masehi, abad 19 itu berarti kan 1800-an ya. Iya, semua. Yang namanya apa namanya orang-orang Yahudi itu tidak pernah dianggap sebagai sebuah bangsa dalam arti ini etnis Yahudi. Ini biologis Yahudi, DNA Yahudi, nggak ada. Nggak pernah ya. Dia S- sebuah agama. Ini agama selama itu ya Hmm. sampai abad 19 itu agama itu. Berarti kan kalau agama kan tidak terikat dengan ras nih. Oh iya. Terikatnya dengan ajaran agama. Orang kalau mengerjakan ajaran agama itu orang Yahudi. Meskipun dia katakan misalnya orang Indonesia, orang Misalnya gitu kan Thailand. orang Thailand gitu kan. Nah, setelah itu dengan Hmm. perkembangan pemikiran Zionism dan ada gerakan Zionism Hmm. dirubah Seakan ini bukan lagi gerakan keagamaan. keagamaan. Jadi gerakan Ini adalah bangsa ini, niras. ras. Kagak punya tanah, mesti dikembaliin ke tanah leluhurnya yang diklaim adalah Palestina yang dianggap kagak ada orangnya. Itu agak agak susah sih. Kalau tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita, Eh, ini gue udah lama nih kakek gue mah dulu di sini nih nenek moyang gue gitu kan. Lah buktinya apa? Kagak punya mungkin nggak punya Surat-surat. surat-surat tanah atau apa nggak ada SHM nggak ada apa gitu kan. Tiba-tiba datang ngomong begitu, menganggap kita nggak ada. Terus kemudian dia pakai palu dirobohin apa namanya rumah kita gitu kan. Dibangun rumah dia yang Logikanya baru. gitu lah Seth, ya. Logikanya begitu yang Hmm. dilakukan oleh apa namanya Zionis ya. Zionism. Walaupun Hmm. dalam perjalanan ini kan Israel eh, berdiri dari tahun 48 ya, Ya, secara secara kenegaraan negara lah katakan. 48. Berarti sudah berapa tahun ya? Ya 70-an 70, tahun. 70 tahunan gitu kan. Itu warga-warga Israel kemudian kan selalu dihadapkan fakta bahwa kagak bener deh kayaknya dulu dibilang Palestina ini nggak ada orangnya gitu. Ada orangnya, orangnya kagak mau pindah malah. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Bahkan ada istilah Arab 48. Iya. Itu kan istilah yang menunjukkan bahwa untuk mengklasifikasikan bahwa ada orang-orang Arab ketika digenosida disuruh keluar dari wilayah tempat tinggal Nakbah, aslinya, Nakbah. Nakbah itu Hmm. 48, dia nggak mau pindah karena dia mau mempertahankan, lah emang gua orang sini gitu. Berarti ungkapan tanah tanpa bangsa itu nggak benar juga. Kagak bener, Dan itu disadari lagi. disadari, Dari orang disadari. orang Israel setelah sekian lama dia tinggal di sana. Betul. Makanya kemudian datanya adalah eh apa namanya sangat didapati banyak sekali Hmm. orang-orang Yahudi yang justru
di luar Israel. Secara ras atau secara agama nih? Iya kan gini, ini Secara agama lah ya. kan sekarang kan distorsinya bangsa Yahudi di ras, Jadi dianggapnya ras iya gitu iya kan. iya. Dan harus ditransmigrasikan, dimigrasikan Heeh. semuanya ke Israel gitu. Ada kan pakai dogma ajaran agama Agama, gitu. betul. Harus pindah loh. Lu ternyata di Amerika banyak. Sekian juta, Lebih banyak malah. lebih banyak mungkin. Lah, Kenapa nggak pindah? kenapa nggak pindah? Terus gimana? Oh iya. Itu. Nah, ini kan berarti bertolak belakang nih kan. Wah, ternyata Hmm. istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang apa namanya tidak tidak valid gitu loh. Iya iya. Tidak bisa dipercayai begitu aja Masya gitu. Allah. Apalagi Ustaz, tentang Zionis nih untuk yang kita bahas kali ini Ustaz. Nah, yang Tentang Zionisme nih. yang penting nih Sat ya, dalam istilah-istilah isu-isu Palestina ini kita harus tegas juga dalam menggunakan istilah. Artinya kita Pakai istilah yang baku itu. pakai istilah yang memiliki pondasi keyakinan yang kuat gitu, Argumentatif lah. argumentatif. Dalam arti gini, misalnya kita eh, membahasakan gitu ya secara resmi Israel itu apa gitu. Oh iya. Apakah negara Israel gitu kan. Hmm. Apa atau kalau lebih tegas lagi mah kita seharusnya menggunakan istilah entitas penjajah kan gitu kan. Ini negara penjajah lah katakan gitu. Bukan negara penjajah, dia pada dasarnya nggak punya negara kan. Entitas penjajah gitu Iya. kan. Itu bukan hanya sekedar istilah tuh. Itu sebenarnya mengandung kemandirian kita dalam beropini, kemandirian kita dalam Hmm. menggunakan istilah gitu kan. Sepenting itu ya. Sepenting itu. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang mengistilahkan Palestina gitu, Palestina yang terjajah gitu, itu juga Hmm. menunjukkan independensi kita Hmm. agar tidak mau didikte gitu, Sepenting itu pemilihan diksi pemilihan diksi. supaya pertama mungkin tidak bias memahaminya, Betul, betul, kedua supaya lebih lebih tadi lebih independen ya. lebih Karena independen. kalau betul sih kalau kalau hari ini kan ya apalagi media terbuka gini kan selalu narasi yang atau diksi yang dipilih dinarasikan dan itu dianggap sebuah yang benar lah atau Betul, betul. berarti istilah-istilah baku perlu kita ajarkan juga nih teman-teman nih Perlu perlu di apa namanya dibuat kamus dibuat kamus dan perlu di ini kan dibiasakan dibiasakan dan dinarasikan terus ya. dinarasikan terus gitu. Kalau Anda lihat ya, Seth, mungkin kalau media terbesar kali ya bisa dikatakan tuh Al Jazeera tuh. Al Jazeera Dia kayaknya konsisten konsisten. dengan istilah-istilah yang antum sebut tadi. Betul. Penjajahan, Mhm, mhm, pendudukan, mhm, kalau mhm. bahasa Arabnya mungkin ihtilal, Iya. jeshul ihtilal gitu Betul. kan. Satu lagi ada Apa tuh? media TRT, media Oh iya iya nasionalnya iya. Iya, Turki. iya Itu dia hati-hati. juga menggunakan istilah yang kurang lebih mirip lah gitu. Ya satu nafas sebenarnya. Dia Hmm. bener-bener ya maksudnya gini, independen itu kan jangan sampai kemudian kita udah terjajah secara fisik, masa secara pikiran juga cuman istilah doang loh, Masa diajarin takut gitu ya, kan, iya betul. didikte juga sih gimana sih gitu. Iya juga ya. Kayak Heeh. orang apa kita nggak punya harga diri banget gitu kan. Iya juga ya. Makanya kalau saya pribadi ya misalkan membahasakan itu bukan Israel, saya seringnya Zionis. Zionis, Benar gak Seth, Zionis. kira-kira gitu? Betul itu betul. Supaya tentara Zionis. Jadi Nah, yang saya bahasakan terus itu bukan Israel. Seakan kalau mhm, saya sebut Israel, kita mengakui mengakui keberadaan keberadaan negara. dia. Atau ada lagi yang lebih bias lagi, Seth. Apa tuh? Jangan nyebut Israel karena ini Israel. Itu Oh, gimana? agak letterlek sih itu. Terlalu terlalu ini banget ya. Israel tuh anak-anaknya Nabi Heeh, Israel Yakub. Yakub Oh, gitu kan. gitu-gitu. Israel tuh Yakub anak-anak. Hmm, Itu terlalu jauh sih ya. terlalu kagak penting banget sih gitu kan. Ya Ustadz, kalau tadi dari yang antum sebut sebagai pentingnya kita sering menarasikan atau memberikan diksi-diksi tertentu, Mhm, mhm. eh, supaya tadi alasannya tidak bias, coba lebih independen gitu. Sebenarnya apa sih Ustadz, dampaknya ini terakhir kali ya pertanyaan saya. Kalau kita terus ikut-ikutan didikte atau Mhm, mhm. oleh Israel atau oleh Zionis itu tadi, Iya, iya. Ustadz. Artinya kita selalu ikut cara main mereka Mhm, mhm. sampai kalau antum sebut tadi sampai pikiran aja kita dijajah. Mhm, mhm. Apa sih dampak yang mungkin berkelanjutan bahkan jangka panjang itu apa Mhm. tuh? Ya lama-kelamaan kita mah udah bukan jadi manusia Normal ya? normal gitu kan. Oh iya. Orang manusia analoginya gini aja dah, orang punya kepala gitu kan. Manusia itu kan pasti punya kepala gitu kan. Itu kan salah satu rukun badan gitu kan. Pasti ada kepalanya gitu. Kalau kemudian
eee, kepala kepala ini kan ada isinya, dalam Mhm, arti dia ya katakan ada otaknya lah, ada pusat pikirannya gitu. Kalau kemudian pikiran kita ngikut orang gitu, buat itu apa kita punya kepala? iya, Mendingan buntung aja kita gitu kan, pala buntung dong. kepala buntung gitu kan, palanya saya mah ikut dia aja tuh, gitu. Ngekor aja gitu. Ya artinya kita Iya, udah nggak apalagi pantas jadi manusia lagi. apalagi ngekornya ke yang parah gitu tadi ya, yang dia Nah, rasis gitu-gitu. iya gitu kan. Intinya jangan sampai akal pikiran kita yang dikasih Allah ini jadi rusak gitu ya. Pengen ngobrol banyak sebenarnya Ustaz, cuma waktu yang membatasi kita. Tapi insya Allah teman-teman kita akan lanjut di episode-episode yang akan datang. Insyaallah. Bahasan-bahasan tentang yang sangat fundamental sekali ini, Mhm. yaitu tentang bagaimana memahami Zionisme itu sendiri supaya kita tidak masuk ke dalam permainan mereka gitu Ustaz Mhm, ya. oke oke. Terima kasih Ustaz Bambang Ridho dan teman-teman semua atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi kita di episode atau waktu yang akan datang. Saya Abdul Khair Rahmat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.